Selamat malam. Jadi kali ini sekali lagi saya akan bercerita. Kebetulan malam ini suasana sejuk, sesuai untuk santai sambil bercerita tentang kisah seram. Yang allergic tuh darah tinggi kah, degupan jantung kuat kah, jangan dengar video Neno. Saya tak bertanggung jawab sebab yang ini memang seram ini. Bukan lagi seram. Saya takut tidak boleh tidur, Bang. Kan? Kejadian ini berlaku pada bulan Oktober tahun 2023. Saya dikunjungi oleh seorang wanita yang cantik. Nah, yang ini memang cantik. Saya memang akui apa yang perempuan yang saya jumpa kali ini memang sangat cantik. Siapa yang teringin mau berkenalan dengan dia kan? Nah, tinggalkan. Kamu punya komen di sana bawah. Letak kamu punya nomor telepon. Nanti saya hantar kepada dia. Mana lo tahu kan? Beruntung kamu. Nah, kejadian ini sebenarnya berlaku pada waktu siang atau pada waktu pagi, yaitu sekitar jam 6.45 pagi lah. Biasanya saya akan sampai di sekolah 6.30. Awal lagi kan, gelap lagi, Bang. Jadi tepat jam 6.45 pintu utama di bilik saya dibuka, tetapi tiada sesiapa pun kelihatan yang masuk. Dan samalah gelap, masih gelap macam hari-hari yang sebelum. Tapi hari itu kan sangat istimewa. Seorang rakan sejawat masuk pada jam 7.15 pagi. Dan seperti biasalah kan, dia akan bagi ucap selamat pagi. Dan seperti biasa saya akan sambutlah macam hari-hari sebelumnya. Nah, selesai saja bertugas bersama guru-guru bertugas pada minggu berkenaan. Kebetulan saya guru kanan bertugas pada minggu berkenaan. Saya ke kantin untuk sarapan pagi. Dan sekitar 8.45 pagi saya kembali ke bilik saya. Seorang rekan sejawat saya ini, Cikgu M lah, biarlah kan nama dia kasih rahasia lah sedikit. Ya, yang kenal lah, yang tidak kenal kamu kenal Cikgu M. Pergi ke belakang bilik untuk mencetak dan bertanya kepada saya kalau saya tahu jika ada sesiapa yang meminjam printer. Saya kata kalau guna dan kembalikan tak mengapalah, yang penting dikembalikan. Nah, sebentar kemudian Cikgu M minta bantuan untuk memeriksa proses printing jika ada masalah. Saya pun datanglah untuk periksa, dan ia hanya disebabkan oleh masalah internet lambat. Nama saja kan, internet 5G sekarang. Ada masa itu menyiput juga, Abah. Mana dah laju. Ada time itu sikit lagi sama hempap itu handset. Sebab langsung tidak boleh loading pun. Jadi saya pun bergerak kembalilah ke tempat saya. Apabila saya melalui Cubic Station Cikgu M,
Saya terkejut. Ada seorang wanita duduk sambil tersenyum ke arah saya. Kali ini wanita berkenaan kelihatan seperti wanita size kebanyakan wanita Asia lah. Anggaran saya umurnya dalam 20-an saja. Bertudung dan cantik, menarik, tetapi wajah kulitnya kan berwarna kelabu. Saya memandang ke arahnya. Dia tetap pandang saya seketika, dan wanita itu tetap tersenyum ke arah saya. Dalam hati saya, wih, gawat juga baik nih. Saya kata, kalau boleh ini. Jadi masa pun berlalu cepat, bah. Pada lewat tengah hari, kita ada satu mesyuarat pengurusan di bilik mesyuarat. Mesyuarat kali ini agak panjang lah, berakhir pada jam 3.40. Dan saya juga bertuah karena menjadi pencatat menit. Bukan apa, kadang-kadang tertidur, tertutup mata bahkan. Hai. Jadi pada satu peringkat tiba-tiba saya hilang fokus. Nah, ada hilang fokus tahu. Saya merasa saya keseorangan dalam bilik Fata Morgana. Saya tidak merasa kehadiran angin dari kipas yang ada di belakang saya lah, dan juga penghawa dingin atau penyaman udara. Jadi saya tutup, saya punya mata sebentar. Saya coba merasai persekitaran saya. Nah, masa berlalu beberapa ketika. Apabila saya membuka mata, saya merasa seseorang berada di sebelah kiri saya. Saya memandang dan saya agak terperanjat melihat wajah seorang wanita begitu rapat pada wajah saya. Sebenarnya saya memang tersentak, tapi saya rasa tiada siapa yang merasalah, termasuk itu PKM yang duduk di sebelah saya. Nah, di sebelah kanan lah, yang sebelah kiri itu wanita. Dia punya apa? Lebih kurang satu kaki saja, Mbak. Wih. Dalam hati bergetar juga, lawat juga kawin dalam hati begitu. Wajah itu hanya dalam sekaki sahaja jaraknya dari wajah saya lah. Jadi saya sempat memerhati wajahnya. Cantik, memang cantik, tetapi kulit wajahnya berwarna kelabu. Dan wanita ini adalah wanita yang sama seperti yang saya lihat di bilik guru kanan. Walau bagaimanapun saya mendiamkan diri dan tidak memberitahu kepada sesiapapun lah mengenai kehadiran wanita misteri yang duduk di sebelah kiri saya itu. Kan, waktu saya post cerita ini dalam Facebook, ada benda yang saya tidak beritahu kepada orang. Kan, ada sebab lebah. Tapi kali ini biarlah saya kasih cerita sedikit. Saya ada bercakap juga dengan satu jin. Nama jin itu Rinrata. Rinrata ini bagi tahu saya Gunung Jerai ini. Oke. Dia ada satu community. Yang kita panggil itu sebagai Bunyan itu sebenarnya dia dalam kalangan diamond, ataupun community yang wujud dalam dunia dalam etheric plane, di antara dunia dengan astral. Nah, jadi
Jin ini bagi tahu saya di Gunung Jarai dia ada dua bangsa bunian ini. Yang satu dipanggil Yughur dan satu lagi dikenali sebagai Yugrah. Yughur ini duduk di sebelah selatan, di sebelah selatan, yaitu kawasan Singkir lah. Dan yang ini ada penampakan yang mengerikan lah, menakutkan. Nanti saya ceritalah pengalaman saya bertemu dengan orang bunian di sebelah sana juga nanti di Singkir. Kemudian di puncak Gunung Jarai ini ialah penuh dengan apa yang dibuang oleh Bomo. Jin ini bagi tahu saya setiap inci sudah penuh sudah, tidak ada tempat mau buang, sudah ketelampahan penuh. Yang di utara ini, sebelah utara Gunung Jarai, dia ada satu bangsa bunian dipanggil Yugrah. Nah, bangsa Yugrah ini dia punya perempuan cantik-cantik. Nah, yang datang jumpa saya itu pun bunian lawa. Kalau kamu mau bolehlah. Itu saya bilangkan, kasihlah. Kamu punya apa? Kamu punya nomor telepon, saya bagi sama dia bila saya jumpa nanti. Nah, itu cerita dia yang sebenarnya. Tapi saya tidak bagi tahu, bayang dulu. Ada sebab, banyak lagi lah sebab. Nah, ini masih rahasia. Sebab semua rahasia ini saya akan tulis. Saya tulis di dalam saya punya buku Secret Wisdom of the Spirit World. Nah, dalam chapter Astral World. Nah, ini ada kaitan lah. Ada juga disebut sedikit sebanyak tentang Gunung Jarai. Oke, itu sajalah. Nah, bila nanti keluar itu buku, kamu belilah. Kalau mau tahu banyak lagi cerita yang saya tidak dapat ceritakan secara visual dan secara video, yang itu saya tulis dalam buku. Buku yang saya tulis itu ada 1500 muka surat, tapi terlalu tebal kalau dibuat dalam satu buku. Walaupun guna A4 size, tebal itu, begini tebal tidak sesuai lah kan. Jadi terpaksa saya bahagi dua. Nah, oke, itu sejalan.